Shalom. Pada hari ini saya rindu untuk membagikan sharing firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Kita akan membacanya, saya akan membacanya untuk kita. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan sharingkan ini dalam tema yaitu Love is a verb, atau kasih adalah kata kerja. Yang maksudnya di sini adalah kasih yang tidak hanya sekedar melalui perkataan, tetapi kasih yang disertai dengan tindakan kita. Ada 3 poin yang ingin saya bagikan untuk kita. Poin yang pertama yaitu tidak menyimpan dendam atau kepahitan. Kita bisa lihat dalam ayat 15 dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia dan bla 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 ya. Kita bisa lihat di sini bahwa kita bisa belajar dari kisah tentang Kain dan Habel, di mana pada saat itu Habel yang persembahannya diterima Tuhan sedangkan Kain tidak, yang membuat Kain menyimpan kepahitan iri hati sama Habel, bahkan sampai Kain membunuh Habel. Nah, saudara-saudara sekalian, yang saya mau tekankan di sini yaitu bahwa jika kita sampai saat ini mungkin masih memiliki kepahitan atau menyimpan dendam dengan orang atau dengan sahabat kita sekalipun, ya marilah kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang tersebut. Kita berdoa, mendoakan dia, biarlah ya saling memaafkan supaya tidak ada satu kepahitan atau dendam satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu berkorban. Dalam ayat ke-16 kita bisa lihat kita kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita pun menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, di sini kita bisa belajar juga dalam Injil Yohanes 15:13, Yesus pernah berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat dan menyerahkan nyawanya. Nah, saudara-saudari, ketika kita mendengar kata berkorban, dalam pikiran kita itu pasti adalah memberikan apa yang kita punya kepada orang yang membutuhkan, itu berkorban. Nah, di sini yang saya mau tekankan kepada saudara-saudari sekalian, berkorban mungkin bagi saudara-saudari berkorban nyawa seperti yang dikatakan dalam teks ini berat, atau mungkin ya jarang atau tidak pernah kita mendengar hal-hal seperti sahabat yang merelakan nyawanya untuk sahabatnya sendiri. Tapi berkorban bukan hanya sekedar untuk memberikan nyawa. Berkorban bisa dalam berbagai hal, baik berkorban untuk waktu, berkorban untuk ketika dia membutuhkan kita ada untuk dia, dan sebaliknya. Itu bisa salah satu bukti kita berkorban untuk orang tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu tulus memberi. Dalam ayat ke-17 di situ dikatakan barang siapa mempunyai harta duniawi melihat saudaranya menderita kekurangan. Ya, saya mau kita belajar juga dari seorang janda miskin yang dalam Markus 12 ayat 44. Di situ di mana seorang janda miskin yang memberikan semua yang dia punya untuk dipersembahkan. Nah, saudara-saudara sekalian, yang saya mau tekankan kepada semua sekalian bahwa memberi tidak harus dengan dengan kelebihan yang kita punya, atau ketika kita memiliki banyak berkat atau memiliki harta berlimpah atau apapun yang itu kita memberi, bukan seperti itu. Tapi memberi bisa juga melalui dari kekurangan kita, baik dari apa yang kita punya sekarang. Jika kita memberinya dengan tulus, maka itu sudah termasuk bahwa bagaimana menunjukkan kita mengasihi orang tersebut. Ya, saudara-saudari, demikian 3 poin yang bisa saya sharingkan bersama untuk saudara-saudari sekalian mengenai kasih yang harus disertai dengan tindakan. Yang pertama yaitu jangan menyimpan dendam, yang kedua rela berkorban, yang ketiga tulus memberi. Ketika 3 hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam orang-orang di sekitar kita, maka kita sudah menunjukkan kasih Allah dalam mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.